Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Aku memutuskan pekerjaan yang paling mudah untuk aku adalah menjadi cawapres, karena persyaratannya hanya butuh jadi anak presiden. Dan di era di mana hari ini demokrasi seperti balapan liar, begitu ugal-ugalan, aku akan mencalonkan diri bersama calonku satunya lagi, yaitu Aldi Taher. Nggak usah ketawa, nggak usah ketawa. Kita itu udah berkali-kali serius memilih presiden, selalu habis itu hasilnya bercanda. Pakar telematika sekaligus politikus Roy Suryo mendadak viral di tengah debat Cawapres. Pasalnya Roy Suryo ikut mengkritik penampilan Gibran Rakabuming dalam debat Cawapres pada Jumat 22 Desember 2023. Pakar telematika Roy Suryo mengklaim apa yang ia sampaikan terkait Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang tidak adil mengenai fasilitas yang digunakan calon wakil presiden dalam debat Capres pada Jumat 22 Desember 2023 merupakan fakta. Roy Suryo mengatakan sudah ada tim hukum yang akan menindaklanjuti tuduhan yang sangat tidak berdasar soal tukang fitnah tersebut. Hal ini disampaikan Roy Suryo menanggapi pernyataan Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari yang menyebut dirinya tukang fitnah. Dalam postingan Roy Suryo di akun X @krmroysuryo1, ex-politikus Partai Demokrat ini menuding KPU tidak adil lantaran hanya cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, yang menggunakan 3 mikrofon sekaligus. Roy Suryo menyampaikan bahwa apa yang disampaikan dalam postingannya merupakan fakta. Bahkan 3 alat yang digunakan Gibran diakui oleh KPU. Ex-Menteri Pemuda dan Olahraga itu mengatakan karena apa-apa yang saya sampaikan soal cawapres nomor urut 2 menggunakan 3 mikrofon di sesi pertama adalah fakta. Bahkan diakuinya sebagai backup jika ada mikrofon yang mati, tunggu saja perkembangannya. Sementara itu KPU memastikan semua cawapres mendapatkan alat yang sama ketika menjalani debat yang digelar KPU Jumat lalu. Hasyim menegaskan Gibran tidak menggunakan earfeeder atau sebuah alat pengumpan yang ditempel di telinga. Menurut dia, alat yang berada di telinga cawapres nomor urut 2 itu adalah mikrofon yang dicantolkan. Hasyim pun memastikan debat perdana cawapres yang digelar di JCC Senayan, Jakarta berlangsung dengan adil dan spontan. Ia menilai analisis Roy Suryo terhadap alat yang digunakan kandidat cawapres saat debat telah keliru. Ketua KPU ini pun menyebut pakar telematika itu telah melakukan fitnah atas penyelenggaraan debat yang berlangsung Jumat lalu. Dalam akun X-nya, Roy Suryo menuding KPU tidak adil saat menggelar debat cawapres. Ex-Menpora ini menilai ada sejumlah kejanggalan dalam debat yang digelar KPU. Ia pun menyinggung foto cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang menggunakan 3 mikrofon sekaligus, mulai dari clip-on, handheld, hingga headset. Pada kesempatan ini adalah debat kedua. Menaikkan nilai tambah di dalam negeri. Di tengah gempuran resesi global, perang dagang. Kepada kami, mungkin tidak Anda mentargetkan mendapat pertumbuhan ekonomi 7% di dalam 1 tahun. Orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Yang tidak ada dalam kebijakan ekonomi kita saat ini adalah keberanian untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE. Debat yang digunakan bacawa pres Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut sama dengan momen debat yang juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo. Keduanya sama-sama menggunakan singkatan atau istilah asing yang tak familiar untuk bertanya pada lawan. Hal ini juga terekam dalam momen debat yang diselenggarakan pada Jumat 22 Desember 2023. Dalam momen debat semalam, Gibran bertanya soal SGIE pada Muhaimin Iskandar. Muhaimin pun sempat dibuat kebingungan lantaran tak tahu maksud SGIE yang ditanyakan Gibran. SGIE sendiri merupakan Stage of the Global Islamic Economy jika dirunut ke belakang. Dalam momen debat Presiden Joko Widodo di pencapresan 2014 silam, ayah Gibran Rakabuming Raka ini juga pernah melayangkan pertanyaan serupa pada lawannya yang kala itu adalah Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo saat itu bertanya soal TPID. Prabowo pun tak bisa menjawab karena tak tahu kepanjangan dari TPID yang ditanyakan Joko Widodo.
TPID adalah tim pengendali inflasi daerah. Kesamaan trik antara Gibran dan Jokowi ini juga disadari oleh TPN Ganjar Mahfud. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto menyebut Gibran meniru sang ayah memberi jebakan ke lawan debat. Hasto berpandangan pertanyaan-pertanyaan jebakan ini semestinya tak ditanyakan dalam forum debat. Menurutnya, Gibran seharusnya menjelaskan singkatan atau istilah yang ia tanyakan ke kandidat lain. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah Ketua Umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Waktu Kami persilakan. Stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktunya kita. Kami ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan peran, ini soal rakyat ini. Bagaimana cara meningkatkan peran TPID? Terima kasih. Pak Prabowo, silakan. Tolong singkatan TPID bagaimana, Pak? TPID ini untuk Sekretaris Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid, dan Sekretaris Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, menanggapi hasil debat calon wakil presiden Cawapres, Jumat, 22 Desember 2023, malam. Sejumlah pihak menilai, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengusai panggung debat Pilpres kedua ini. Sebelumnya, Capres Ganjar Pranowo menegaskan bahwa Gibran sudah mempersiapkan diri untuk siap debat dan ia mengatakan agak fitnah kalau ada yang bilang Gibran tak siap debat. Diketahui, KPU menggelar debat kedua Pilpres 2024 pada Jumat, 22 Desember 2023. Debat diselenggarakan di Jakarta Convention Center, GCC, pukul 19 WIB dengan melibatkan para calon wakil presiden. Ketiga cawapres yang beradu gagasan antara lain Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD. Setelah debat, Nusron Wahid menilai penampilan Gibran pada malam itu telah membantah olok-olokan yang kerap disematkan, seperti olokan belimbing sayur atau samsul. Ternyata orang yang selama ini disebut dengan belimbing sayur, ternyata kalau belimbing sayur itu dibuat sambal dan dicampur dengan sayur asam ternyata menjadi makanan yang lezat dan bisa dinikmati pada malam hari ini, kata Nusron kepada awak media di GCC Jakarta, Jumat 22 Desember 2023, malam. Samsul pun bisa menikmati dengan baik akan makanan sambal dari belimbing sayur tersebut, pungkasnya. Atas penampilan itu, Nusron menyebut Gibran tampil bak Presiden Joko Widodo yang merupakan ayahnya. Namun, Nusron menyebut Gibran tak sepenuhnya seperti Jokowi. Ia malah menyebut Gibran membawa kebaruan hingga layak disebut sebagai Jokowi Plus.
Kami yakin apa yang ditampilkan oleh Mas Gibran menurut kami adalah Jokowi banget. Bahkan kami mengatakan Jokowi plus, ujar dia. Lebih lanjut, Nusron yakin penampilan Gibran bakal mendongkrak elektabilitas Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Kita harus mampu keluar dari middle income trap. Jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahulah ini arah pertanyaannya kemana, tapi yang jelas ini Gus. Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menjadi sorotan pada debat Cawapres pada Jumat 22 Desember 2023. Selain disebut tampil prima menjawab semua pertanyaan dari para kandidat lain, pendamping Prabowo Subianto itu juga menjadi sorotan karena sikapnya di akhir acara. Gibran dinilai kembali melakukan aksi yang dilarang oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Wali Kota Solo sekaligus putra sulung Presiden Jokowi itu kembali memberikan gesture layaknya memprovokasi pendukungnya. Tepat saat segmen 2 debat Cawapres selesai, Gibran mengarahkan dirinya kepada pendukung sambil mengangkat kedua belah tangannya. Aksi itu juga dilakukan Gibran saat debat perdana Capres beberapa waktu lalu. Kala itu Gibran bersorak-sorai dan berdiri setelah mendengar jawaban dari Prabowo, seakan menjadi isyarat agar seluruh pendukungnya berdiri dan juga bersuara. KPU Republik Indonesia sebelumnya telah menegur Gibran ihwal sikapnya yang ditunjukkan saat debat Capres perdana tersebut. Karena aksi tersebut dilakukan kembali, Gibran pun terancam mendapatkan teguran dari KPU kembali. Ketua KPU Republik Indonesia Hashim Asyari menyebut bahwa KPU pasti bakal menggelar pertemuan lanjutan dengan tim pasangan Capres-Cawapres dan masing-masing tim dipersilakan mengajukan sejumlah catatan dan evaluasi terkait debat sebelumnya. Stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih, Prof. Baik, silakan berikan apresiasi dan aplaus dulu deh, biar semangat semua. 1, 2, 3, pendukung-pendukungnya silakan bersemangat memberikan apresiasi. Kita masih akan lanjutkan debat ini di sesi selanjutnya, masih tentang uji strategi Mas Gibran yang tadi mengajukan pertanyaan dengan istilah-istilah sulit, dan terlihat sekali Gus Imin dan juga mungkin Pak Mahfud tadi kesulitan untuk menjawab itu. Bagaimana tanggapan Timnas Anies mengenai strategi tersebut? Terima kasih. Ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya. Publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi. Dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja. Dan publik nanti akan menilai apakah memang ini format cerdas cermat untuk hafalan atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan. Iya, protes Mahfud MD ke KPU tuding Gibran langgar aturan. SGIE trik licik Gibran yang terindikasi menjebak lawan politik. Tentang tadi yang terminologi atau singkatan yang disampaikan dan tidak bisa dipahami oleh paslon yang lain, sebaiknya memang moderator memberikan kesempatan untuk itu dijelaskan. Kalau tidak, maka rakyat tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan debat yang berkualitas. Kalau mengenai pertanyaan yang disampaikan oleh paslon yang lain tentang singkatan, saya pikir itu masyarakat yang bisa menilai. Ya, itu seperti apa yang disampaikan Pak Anies. Debat ini debat substansi, bukan seperti cerdas cermat. Seperti beliaunya kan begitu. Jadi masyarakat yang bisa menilai. Saya pikir kalau memberikan singkatan ya harus diberitahu. Nanti kalau dijawab singkatan lagi malah susah kita kan. Jadi saya pikir itu masyarakat yang menilai. Dan KPU memahami apa yang lalu-lalu itu kalau ada yang tidak baik ya dikoreksi. Saya pikir itu. Dan itu sudah disampaikan. Jadi kalau kita ngelihat bagaimana Gibran bertanya ke Caimin yang ya singkatan gitu kan, berharap agar siapa yang peduli dengan singkatan? Iya, berharap agar Caimin nggak ngerti gitu ya. Dan mungkin juga panelis di sana banyak yang nggak paham. Loh, sebentar, Gibran sendiri nggak ngerti loh. Dia membaca. Ya, dia baca lagi. Pertama, SGIE itu harusnya membacanya SJIE. Bukan dalam bahasa Inggris. PBB dalam bahasa Inggris kan United Nation. Kalau lu bilang UN, diketawain. Gak ada yang tahu. Harus UN. Ngerti nggak maksudnya? Katan dalam bahasa Inggris membaca dalam bahasa Inggris. Kalau UN ujian nasional. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.